Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan jaringan komputer pertemuan ke-10 yang membahas tentang routing. Jika pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan 9 telah kita membahas switching. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami dan mencoba untuk belajar tentang apa sih fungsi dari router ini. Router merupakan sebuah komputer khusus yang memiliki komponen yang diperlukan untuk beroperasi. Jadi router adalah sebuah komputer, cuman yang dirancang khusus. Komputer masuk ke OSI layer 1, sedangkan router masuk ke OSI layer 3. Dalam sebuah router terdapat beberapa komponen yang diperlukan, seperti adanya Central Processing Unit ataupun CPU-nya. Router juga menggunakan sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan pada router Cisco ialah Cisco BIOS. Dan router juga memiliki memori untuk melakukan penyimpanannya, baik RAM, ROM, NVRAM, flash, hingga hard drive. Jadi ini adalah sebuah komponen ataupun beberapa komponen yang diperlukan untuk router berjalan dengan baik. Lalu, apa sih fungsi utama dari router ini? Router bertanggung jawab untuk melakukan routing di dalam lalu lintas antar jaringan. Ketika kita menggunakan switch, hanya satu network yang sama yang dapat terhubung ke dalam sebuah jaringan. Dua buah network yang berbeda ketika kita menggunakan perangkat switch, maka network tersebut ataupun jaringan tersebut tidak dapat saling terhubung. Namun, ketika kita menggunakan router, dua buah network yang berbeda, bahkan 3 ataupun 4 lebih dari network yang berbeda, masih dapat saling terhubung. Untuk menghubungkan antar network yang berbeda, kita bisa menggunakan perintah routing. Contoh pada gambar, ada home office, ada central, ada branch. Home office kita asumsikan menggunakan network kelas A, central menggunakan network kelas B, dan branch office menggunakan kelas C. Dengan menggunakan router, ketiga buah jaringan ini akan dapat saling terhubung. Namun ketika kita menggunakan switch, ketiga buah jaringan ini tidak akan terhubung. Jadi fungsi utama dari router adalah menghubungkan beberapa network yang berbeda agar dapat saling terhubung. Konfigurasi awal terhadap router Cisco secara garis besar tidaklah berbeda jauh ataupun bisa dibilang sama persis seperti konfigurasi awal di dalam perangkat switch Cisco. Langkah-langkahnya pun juga sama. Kita wajib mengkonfigurasi nama perangkat. Bayangkan, di dalam satu buah gedung terdapat 10 perangkat router. Kita tidak memberikan nama untuk masing-masing router tersebut. Ketika terjadi trouble untuk salah satu router, network administrator harus mengecek 10 router tersebut. Namun, ketika kita memberikan nama, berarti ada sebuah identitasnya. Ada sebuah trouble akan mempermudah seorang network administrator untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu langkah selanjutnya sama. Kita harus mengamankan mode exe, mengamankan mode privilege, mengamankan jalur VTY, mengamankan semua password baik untuk mode user, mode privilege sampai ke jalur VTY, line konsol pun juga, serta memberikan notifikasi banner ataupun notifikasi peringatan. Dan dipastikan ketika kita telah melakukan konfigurasi baik penambahan ataupun pengurangan, biasakan selalu melakukan penyimpanan konfigurasi. Karena ketika kita tidak melakukan penyimpanan konfigurasi, router kita terreset, terrestart, maka konfigurasinya pun akan terhapus. Setelah kita
memahami bagaimana konsep dasar dari konfigurasi awal router, selanjutnya kita harus memahami bagaimana konfigurasi di dalam sebuah interface router. Karena ada perbedaan yang signifikan antara pengimplementasian konfigurasi terhadap switch maupun terhadap router. Yang pertama, di router kita harus memahami bagaimana caranya melakukan verifikasi. Yang pertama adalah menggunakan perintah show IP root. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi dari tabel routing IPv4 yang disimpan di dalam memori RAM. Sedangkan kita dapat menggunakan perintah show interface untuk menampilkan data statistik untuk semua interface yang ada di dalam perangkat kita. So interface ini ketika kita bergeser sedikit ke vendor tetangga, kita akan melihat ada perintah runningnya. Namun ketika kita show interface pada vendor Cisco, ada keterangan shutdown ataupun tidak ada keterangan. Ketika ada notifikasi shutdown, maka perangkat tersebut belum diaktifkan ataupun berstatus disable. Serta kita bisa melihat lebih spesifik alokasi IP address yang digunakan di dalam interface itu menggunakan perintah show IP interface. Perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik ataupun alokasi IP address versi 4 untuk semua interface yang ada di dalam router. Gateway. Ketika kita sudah berbicara jaringan komputer menggunakan router, haruslah kita memahami fungsi ataupun tujuan dari gateway ini. Gateway merupakan gerbang jaringan ataupun gerbang penghubung antara network satu dengan network yang lainnya. Gateway merupakan sebuah perangkat yang mampu menghubungkan jaringan komputer yang satu ataupun lebih dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada jaringan komputer dapat dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, alokasi gateway untuk klien. IP address terhadap klien 1, kita lihat klien yang di atas adalah menggunakan alokasi IP address 192.168.2.2/24. 24 ini artinya menggunakan subnet max 255.255.255.0 dengan alokasi gateway 192.168.2.1. Gateway untuk klien 2 pun juga sama 2.1. Klien 2 berbeda alokasi IP-nya. Klien pertama 2.2, klien kedua adalah 2.3. Namun antara klien pertama dengan klien kedua sama-sama menggunakan alokasi gateway 2.1 dan 2.1. Kenapa menggunakan alamat gateway 2.1? Alamat gateway merupakan sebuah alokasi IP address yang didaftarkan di dalam sebuah router. Ketika kita geser terhadap router, interface Ether 2 menggunakan alokasi IP address 192.168.2.1. Maka seluruh jaringan lokal yang berada di dalam interface Ether 2 ini menggunakan alokasi gateway adalah 2.1. Lain halnya, ketika interface Ether 2 menggunakan alokasi IP address 192.168.2.254, maka gateway di seluruh jaringan lokal pada klien 1 dan klien 2 akan berubah menjadi 2.254. Jadi gateway adalah alamat yang disediakan oleh router untuk terhubung ke dalam jaringan lokalnya yang berada di bawah.
ataupun alamat yang akan terhubung untuk gerbangnya. Kita geser terhadap interface Ether1. Interface Ether1 menggunakan alokasi IP address 192.168.137.254 dengan gateway 192.168.137.1. Kenapa? Karena IP address yang disediakan oleh ISP adalah 137.1. Lain halnya jika alokasi IP address yang disediakan oleh ISP melainkan 192.168.40.1, maka seluruh IP address terhadap Ether1 pun akan berubah menjadi 192.168.40.2 atau 40 sampai 254 dengan alokasi gateway pun 40.1. Nah, diharapkan teman-teman semua sudah dapat memahami bagaimana fungsi dan pengimplementasian dari gateway ini. Selanjutnya untuk konfigurasi router Cisco, ini konfigurasi default gateway. Untuk apa default gateway ini dilakukan? Kegagalan gateway terhadap switch. Sebuah default gateway diperlukan untuk jaringan komunikasi jarak jauh. Jadi ketika kita ingin meremote jaringan jarak jauh, kita dapat mengimplementasikan default gateway di dalam perangkat switch kita. Jika interface harus dikelola menggunakan jalur VTY, ia membutuhkan default gateway untuk remote terhadap switch-nya ataupun terhadap routernya menggunakan perintah IP default gateway. IP default gateway ini digunakan untuk melakukan konfigurasi gateway default untuk switch-nya. Jadi switch dapat diimplementasikan alokasi IP address terhadap gateway-nya. Jadi ketika kita ingin meremote switch, kita dapat mengimplementasikan IP di dalam switch itu. Tujuannya untuk melakukan remote ataupun komunikasi jarak jauh. Nah, ini berikut bagaimana pengimplementasian ataupun konfigurasi dasar dari router Cisco. Ada PC 0 sama router 0. Pada PC, pilihlah terminal untuk masuk akses ke router menggunakan konsol. Kita cek. Saya buka dulu pakai tracernya. Jaringan tersebut terdapat satu buah klien, lalu terdapat pula satu buah router yang di-remote oleh menggunakan kabel media konsol. Kita pilih RS232 yang diarahkan ke router menggunakan media konsol. Untuk melakukan remote terhadap router, kita dapat klik saja kliennya, lalu kita pilih desktop, kita pilih terminal, kita pilih OK. Di sini jawab saja N. Nah, ini adalah lembar pertama masuk ke dalam router. Kita melakukan remote menggunakan konsol. Selanjutnya, apa yang dilakukan ketika kita sudah di dalam router? Berilah nama terhadap router tersebut. Di sini contohnya adalah hostname-nya adalah Jakarta. Lalu mengamankan perangkat. Untuk mengaktifkan perangkat router ini kita menggunakan perintah Cisco passwordnya. Untuk melakukan akses remote terhadap router Cisco menggunakan kabel konsol yang dialokasikan hanya untuk satu buah user secara bersamaan menggunakan password Cisco. Sedangkan untuk melakukan remote terhadap perangkat Cisco secara bersamaan menggunakan jalur line VTY sebanyak 5 user dengan password pun juga sama-sama Cisco. Jadi perintahnya pun sama, garis besarnya seperti suite Cisco, sama-sama memberikan enable secret Cisco,
password line konsol, line VTY. Nah, hati-hati, perintah ini kemungkinan akan keluar untuk soal kalian. Lalu untuk melihat konfigurasi password yang telah diberikan, kita dapat menggunakan perintah show-run. Show-run itu untuk melihat keseluruhan. Ketika kita show-run, terdapat hostname-nya Jakarta, enable script-nya secara otomatis terenkripsi. Namun password untuk line konsol, line VTY pun masih terbaca secara bebas. Line konsol passwordnya terbaca Cisco, dan VTY pun juga terbaca passwordnya adalah Cisco. Lalu bagaimana untuk melakukan enkripsi password? Kita dapat menggunakan perintah service password encryption. Lalu jangan lupa berikan banner ataupun notifikasi hak akses dengan menggunakan perintah banner metode. Perintah banner metode ini adalah perintah baku. Setelah itu wajib menggunakan spasi titik 2. Di dalam tanda kutip titik 2 ini bebas, kita boleh mengganti apapun. Contoh, banner metode spasi kutip hak akses hanya untuk Firmansyah, dan diakhiri pula dengan kutip 2. Nah, di sini adalah konfigurasi untuk pengimplementasian jaringannya. Kita akan memberikan alokasi IP address di dalam sebuah router menggunakan IP address 192.168.10.1. Sekarang kita coba. Dalam sebuah router kita enable configure terminal interface. Kita pasang dulu interface-nya terhadap router, karena nanti kita bisa milih tanda petir untuk automatic kabel. Interface yang digunakan adalah interface fast ethernet 00. Nanti kita konfigurasi interface FA00. IP address 192.168, perintahnya 192.168.10.1. Dicontoh, digambar langsung slash 24. Namun di sini bisa kita harus jabarkan 255, 255, 255.0. Secara default, seluruh interface di dalam router statusnya adalah shutdown ataupun mati. Untuk mengaktifkannya dapat menggunakan perintah no shutdown. Kita kembali ke awal. Kembali lagi ke mode user untuk melakukan penyimpanan. Penyimpanan dapat menggunakan perintah copy running startup config. Destination file nggak perlu kita kasih nama. Nah, di sini konfigurasi telah tersimpan. Di router alokasinya 192.168.10.1. Maka alamat ini adalah alamat gateway terhadap client. Kita masuk ke client. Mungkin biar kita nggak lupa, kita masukkan dulu alamat gateway-nya 192.168.10.1. Maka alokasi IP address yang dapat digunakan adalah 192.168.10.2 sampai 10.25. Lalu untuk pengujian apakah klien telah terhubung ke router, dapat menggunakan CMD, command prompt. Di paket tracer pun juga ada CMD-nya. Seperti komputer aslinya, kita dapat menggunakan perintah ping 192.168.10.1. Di sini terlihat reply from. Maka pengimplementasian IP address terhadap router telah berjalan ataupun telah berhasil. Selanjutnya, nah, troubleshooting pertama. Yang pertama adalah apa penyebab PC3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lainnya. Kenapa PC3 tidak dapat terhubung dengan device lainnya? Kita lihat pada router menggunakan alokasi IP address 192.168.10.1/24, yang artinya gateway harusnya 10.1.
Namun kita lihat PC 3, gateway-nya sama 10.1. 10.1 kita lihat PC pertama 10.11, PC kedua 10.12, namun PC 3 11.13. Hal ini yang menyebabkan PC 3 tidak dapat terhubung dengan PC router pusat ataupun PC 3 tidak dapat terhubung ke dalam jaringan karena alokasi IP address yang digunakan PC 3 adalah berbeda network. Jadi seharusnya alokasi IP address yang digunakan pada PC 3 adalah 10.13. Selanjutnya, apa penyebab PC 2 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lainnya? Router pun juga masih sama, menggunakan alokasi IP address 10.1. Di sini terlihat gateway pada PC 2 adalah 11.1, sedangkan gateway-nya adalah 10.1. Agar PC 2 dapat terhubung ke dalam jaringan, maka gateway-nya adalah 10.1. Sedangkan apa penyebab PC 1, PC 2, dan PC 3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router? Keseluruhan klien tidak dapat terhubung dengan router. Apa yang salah? IP address dalam sebuah router adalah 192.168.1.1. IP address pada PC 1, PC 2, dan PC 3 10.11, 10.12, 10.13 dengan gateway 10.1, 10.1, 10.1. Hal ini ada berarti sebuah kesalahan di dalam alokasi IP address di router ataupun di klien. Kalau kasusnya seperti ini, kita dapat merubah IP address pada router ataupun pada klien. Jika kita merubahnya pada router, maka alokasi IP address yang seharusnya digunakan di router adalah 192.168.10.1. Atau kita ingin merubah alokasi IP address yang terdapat pada klien, kita dapat merubahnya IP address pada klien 192.168.1.11 dengan gateway 192.168.1.1, 1.12, 1.1, 1.13, 1.1. Tugas kalian, buatlah skema jaringan seperti skema yang telah tersedia tadi, seperti contoh troubleshooting 1, 2, dan 3. Gunakan IP address 172.168.10.1/24 di routernya. Jadi pada router ini alokasinya adalah 172.168.10.1. Buat skema seperti ini dan pastikan PC 1, PC 2, PC 3 dapat saling terhubung. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.